Saya mengatakan ketika hari Selasa pertemuan, ketika hari pertemuan dan Selasa, saya bilang kalau kamu isi semua isu, bagaimana gagasan dan bagaimana teknik analisa dipakai, itu sudah 60% ya. 60% penulisan itu sudah lengkap gitu. Hanya saja mungkin karena di dalam penetapan isu juga Anda sudah tahu apa latar belakangnya seperti apa gitu. Kan saya bilang ketika mengangkat isu latar belakang itu data fakta yang jelas. Ya, data fakta yang jelas. Jangan sepotong-sepotong karena itu yang mendukung kenapa Anda angkat isu itu. Nah, jadi ini gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu. Jadi ketika ada isu Anda mendalami pendalil, mengangkat dan menyetuskan dengan menggunakan menggunakan tools alat untuk menganalisa itu, ya sehingga gagasan bisa dilaksanakan dan bisa menterkaitkan. Nah, bahasa Indonesia apa itu? Mengaitkan nilai-nilai aneka itu dengan mata pelatihan agendanya. Jadi misalnya satu konsultasi itu harus disebut itu mata pelatihan apa itu? Apakah well of government ataukah manajemen ASN ataukah pelayanan publik? Saya hanya ingin menekankan walaupun saya bukan pemateri pengampu agenda 3 di kelas saudara, sebenarnya saya juga pengampu, jangan menerjemahkan salah mengenai role of government ya. Itu ketika kita terlibat dengan mengintegrasikan apa tujuan bersama yang harus kita lakukan dengan melibatkan OPD lain, instansi lain. Kalau internal itu bukan well of government ya. Jadi bisa saja kamu lakukan koordinasi biasa. Walaupun secara substansi koordinasi itu juga masuk well of government, tapi di dalamnya adalah melibatkan orang lain di luar OPD kita. Misalnya Anda menggunakan jaringan, menggunakan sistem yang harus dong kerjasama dengan Diskominfo. Bagaimana websitenya, apakah bandwidth-nya cukup nggak, storage-nya cukup nggak, gitu. Kemudian dilakukan ya, ini coaching saat ini ya, pendalaman tentang keterkaitan. Jadi saya ingin mengetahui sampai sejauh mana pemahaman saudara dan saudara mampu, sekali lagi, mampu menerapkan, mampu melakukan nilai-nilai organisasi itu di dalam rangka habituasi. Karena Anda sudah, ini yang kita satu sepakat bahwa habituasi itu tidak hanya Anda mau menulis ini, tapi bagaimana Anda mau melakukan perubahan, mau menyesuaikan apa yang Anda dapat di Laskar itu. Dari wawasan penganeka-ragaman ke kesiapsiagaan menghadapi isu-isu kontemporer. Anda harus mempunyai menyesuaikan. Bagaimana Anda menerapkan agenda 2 secara keseluruhan, anti korupsi, nasionalisme, komitmen mutu. Ya. Kemudian diterapkan lagi dengan kasus-kasus yang Anda dapatkan, isu itu melibatkan 3 materi pelatihan itu. Apakah well of government, apakah manajemen ASN, atau apakah pelayanan publik. Ini yang maksudnya. Harus dijelaskan keterkaitannya di agenda 2. Nanti saya minta Anda membuat WA yang atas nama kalian, masukkan saya, siapa yang jadi adminnya, jadi semua gagasan itu masuk. Bisa saya koreksi, karena kalau saya minta Anda paparkan, syukur-syukur nanti pertemuan terakhir sebelum Anda seminar rancangan, bisa memaparkan, saya bisa perbaiki. Tapi kan lebih bagus kamu sampaikan lebih awal supaya saya bisa memperbaiki, oh ini kamu tambah, ini kurang, ini ya. Bagaimana tata cara penulisannya. Ini yang dimaksud. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, bagaimana Anda menyampaikan rencana aksi. Ini ringkasan. Jadi kalau ini semua
ini semua bisa dibikin seperti ini lebih bagus. Nah, di dalam keterkaitan rencana konstruksi aktualisasi ini begini sebenarnya. Kegiatan apa, tahapan kegiatan, output, substansi, kontribusi terhadap visi misi organisasi dan nilai penguatan nilai-nilai organisasi. Nah, di sini di kegiatan itu Anda mencantumkan kegiatan pertama misalnya konsultasi, apakah pelayanan publik, walaupun sebenarnya tidak ada orang teman-teman yang menulis di bawah dia ulang. Kegiatan satu ini berkaitan dengan well of government misalnya, atau keterkaitan dengan manajemen ASN, tidak apa-apa ya. Nanti di bawah sini. Karena biasanya penanya itu dia lihat dari sini dulu. Mana keterkaitannya. Baru pertanyaannya biasanya coba Anda jelaskan ke saya ya. Kalau penguji menanya begini, jelaskan ke saya di kegiatan kedua itu di apa keterkaitan agenda dan bagaimana penerapan kan terhadap nilai-nilai organisasi, penerapan terhadap agenda 2. Begitu juga ketika Anda menyajikan itu seperti itu. Nanti kita pertemuan lagi terakhir baru saya sampaikan. 97 ini masih 87 ini masih nanti 18 Oktober sudah rancangan 15 ya tanggal 15 Oktober jauh betul. Morut ya morut. Jadi saya kira sudah selesai ini Anda sudah bisa menulis. Kemudian berikutnya ini kan aktualisasi nilai setiap kegiatan seperti saya tadi. Core kegiatan. Ya. Nah, ini kegiatannya core dan ini adalah yang terpenting. Jadi penulisan itu, rancangan isu itu ini yang terpenting. Bagaimana keterkaitan kegiatan itu dengan aneka. Jadi kegiatan satu itu apa? Bagaimana keterkaitannya dengan aneka? Kegiatan 2 bagaimana keterkaitan dengan aneka? Keterkaitan ini bicara dengan nilai-nilai dalam aneka, tapi dalam pengampu ini dia skor masuk pada kegiatan apa, mata pelatihan apa gitu. Ya. Jadi harus jelas. Tidak hanya seperti ini kadang-kadang di kegiatan satu dan ada bahasa konsultasi yang taruh koordinasi dengan atasan. Anda tidak perlu koordinasi, bukan koordinasi itu ada. Tapi konsultasi. Ya, sekali lagi di tahap pertama itu konsultasi. Jangan situ koordinasi dengan, pantas juga ada yang taruh wall of government. Ada konsultasi ya. Jangan taruh koordinasi karena kita hanya konsultasi bukan koordinasi. Kalau koordinasi tidak perlu ada persetujuan, hanya koordinasi mau diterima atau tidak. Tapi kalau konsultasi ya memang itu harus dia setujui rancanganmu. Dan Anda memberikan draft bagaimana Anda mau menulis, mengangkat isu itu. Pertanyaannya apakah kami terus setuju atau tidak gitu. Bisa saja yang Anda sampaikan ini belum dikonsultasikan Dementor. Saya berharap sebenarnya sudah gitu ya. Saya berharap sebenarnya sudah dikonsultasikan Dementor. Supaya Anda tidak lagi ada masalah gitu. Menulis sudah betul-betul sudah menulis. Seperti penjelasan pertama saya, tolong konsultasikan baik-baik karena kamu sudah tahu ya. Sudah mengikuti pelajaran agenda 1, 2, 3, dan 4 ini dan sudah tahu Anda sudah bekerja di situ selama 1 tahun, apa yang harus saya angkat? Apa masalah yang saya harus angkat yang seharusnya seperti begini, ternyata masih seperti ini. Tentu ada gap di situ. Di mana gapnya? Apa yang kalau orang pintar bilang reference-nya, pengungkitnya apa ini masalahnya? Jadi tidak hanya seperti biasa-biasa saya, tapi itu permasalahan. Sekali lagi gagasan itu tidak hanya penggunaan sementara gitu ya, tapi dipakai terus. Anda tidak di situ karena sudah berkomitmen dengan teman-teman seangkatan. Ketika Anda melakukan rapat koordinasi
Ya. Dengan teman-teman di situ harus ada kesepakatan kan untuk melakukan itu, misalnya pembuatan SOP, bagaimana meningkatkan pelayanan, bagaimana optimalisasi pembayaran pajak dan segala macam, bagaimana penggunaan sistem itu harus semua tahu. Anda tidak ada di situ, itu berjalan terus di situ karena itu untuk peningkatan kinerja, apalagi sudah disetujui oleh atasan saudara. Memang betul-betul harus ada kesepakatan, ya. Tidak boleh kalau tidak ada kesepakatan, karena kalau tidak ada kesepakatan, saya berpikir bahwa itu hanya untuk sesaat dan kebutuhan untuk lasar, bukan itu tujuan kita, ya. Makanya ketika kita bicara habituasi, bagaimana Anda menyesuaikan yang tadinya Anda tidak bagus, ini mau dikasih bagus. Apa yang sudah bagus, kamu teruskan menjadi kebiasaan, misalnya persoalan disiplin. Sudah biasa, ya kan, kamu habituasi, kamu ikut pelatihan ini 7:30 sudah on kan, tentu jam 6:30 sudah siap, sudah mandi, makan dan segala macam. 7:30 on time di muka televisi, di muka laptop. Karena penilaian juga Anda ketika dinilai ini tingkat disiplinmu. Bukan hanya ketika habituasi, ya, ketika Anda mengikuti pelatihan ini yang harus Anda tekankan, Anda harus terapkan terus. Jadi mana kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, dengan adanya Laskar ini sudah harus dirubah. Dulu tidak melakukan koordinasi, dulu tidak ada penghargaan kepada orang lain, ya. Nilai-nilai nasionalisme. Dulu ada membedakan, satu kampung dan saya dulu kan pelayanan, tidak ada begitu. Itu dikurangi itu, ya. Tidak boleh itu. Berarti Anda tidak berdasarkan merit system. Karena sudah belajar kan? Bagaimana melayani orang-orang yang cacat. Ya, harus ada juga di bagaimana kita melayani orang, cara pandang, menyalami, mengucapkan terima kasih. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama ini Anda tidak lakukan, tapi karena Anda sudah belajar, harus lakukan itu. Ya, jadi inilah supaya begini orang bilang di kantor, oh iya dia berubah so Laskar. Bukan panas-panas tai ayam. Tapi memang merubah mindset ini memang perlu kesabaran, ketekunan, ya. Menghilangkan panas-panas tai ayam ini susah sekali. Itu karena habitus. Apa namanya? Mindsetnya sudah lama tersimpan bahwa masa bodoh, nggak boleh itu, ya. Itu memang merubah kebiasaan itu sangat sulit. Nah, semua siapa itu? Adalah Anda sendiri dulu, teman-teman, lingkungan, dan lingkungan eksternal. Jadi tidak bisa Anda bilang, tidak usah lakukan dulu, kan saya cuma sementara. Nggak boleh. Masukkan di dalam hati saudara ketika mengangkat isu untuk pemecahannya ini adalah untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Walaupun secara hari-hari adalah itu tugas saudara. Tapi tujuannya kan ada di situ, tujuan untuk organisasi, manfaatnya untuk organisasi apa, untuk masyarakat apa, untuk Anda sendiri apa. Ya. Jadi hati-hati ketika kita bicara soal bagaimana kita mau menerapkan ketika melakukan habituasi. Anda lihat, jangan korupsi. Biar korupsi itu tidak selalu harus dihitung dengan uang. Tapi melibatkan persoalan administrasi. Ya. Bisa saja Anda maladministrasi, itu korupsi juga itu. Jangan terkoneksi dengan bahasa baru kalau korupsi itu selalu berdua. Tidak, gitu. Anda korupsi waktu sudah korupsi juga itu. Bagaimana peningkatan mutunya?
Anda harus meyakinkan akuntabilitasnya bahwa ini benar-benar memang murni, ini tidak ada rekayasa. Yang Anda lakukan SOP itu memang sesuai prosedurnya yang harus diterapkan misalnya. Tidak bisa tidak diterapkan. Karena SOP-nya seperti itu. Nah, kalau kita menerapkan SOP, ya terus kita sendiri yang membuat itu tidak melaksanakan. Sama dengan kita sering mengenyek. Gitu. Itu bos, dia suruh kita datang pagi, padahal dia lambat. Mana orang mau ikut? Itu bos, teman itu kalau bicara, harus begini-begini. Padahal dia tidak melaksanakan. Kan kita jadi ngenyek gitu. Jadi, apa ngana ini? Nah ini yang susah, yang kenapa sampai saat ini pelatihan Laskar ini bertahun-tahun mulai saya sudah cerita kan, saya juga ikut prajabatan, tapi kalau mau lihat keseluruhan apa agenda yang kita dapatkan itu tidak pernah selesai. Baca apakah tidak jadi pertanyaan bagi kita? Kenapa ya? Ya tapi ini kan bergantung. Orang bilang kita berkuar-kuar tapi tidak dilaksanakan. Sama juga kan selalu ada rasa ketidakpuasan bagi kita. Sama dengan kenapa tuntutan masyarakat itu banyak. Walaupun pemerintah sudah melakukan hal-hal untuk arah perbaikan, tapi masih ada terus. Jadi tidak bisa diselesaikan. Makanya bingung kita. Kalau begitu-begitu, sampai kapan ini penyelesaiannya itu? Anda bayangkan saja, sekian ribu orang diangkat jadi PNS ini kan dibiayai pemerintah. Laskar ini dulu dibiayai oleh pemerintah. Coba Anda bayangkan berapa triliun ini. Bahkan sekarang saya baca-baca di informasi, waduh, semakin dipersulit kita punya gaji. Untuk TPP itu, tunjangan kinerja itu betul-betul dinilai. Apakah betul-betul bermanfaat atau tidak. Karena kita diberikan juga tunjangan kinerja. Tambahan penghasilan. Sekarang seperti saya sampaikan, Anda ini kan masih 80% sudah dapat TPP. Bukan main, hebat itu. TPP itu memang APBD, berarti memang Morowali. Morowali Utara ini banyak uang, banyak tambang ya. Pihak ketiga, penerimaan pihak ketiga banyak. Wajar. Kalau kamu masih 80% sudah dikasih. Tapi mudah-mudahan juga di sektor-sektor yang menjadi kewajiban, menjadi urusan wajib itu bisa dilaksanakan secara benar. Dari aspek kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, itu kan soal pemerintahan itu kan urusan wajib. Ada yang menjadi urusan pusat, ada yang menjadi urusan wajib. Nah, urusan wajib ini yang menjadi catatan selalu karena berkaitan dengan LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bagaimana mampu melaksanakan isu-isu atau indikator kerja utama dari OPD itu bisa dilakukan tidak untuk menunjang visi misi bupati. Kita lihat Morowali Utara isunya pendek, visinya, tapi menyangkut semua. Tidak salah itu, hampir sama visi misinya Morut dengan Morowali.
Nomor itu kan Pak dokter ya. Pak Dokter Delis, Ibu. Hanya energik gitu. Jadi memang dia peningkatan pelayanan seluruh aspek. Ya. Jadi kita pikir kalau semua Anda berkontribusi dalam rangka penilaian kepada nilai-nilai organisasi, visi misi organisasi, itulah gunanya saudara diangkat jadi pegawai negeri sipil. Bagaimana semua sektor harus ditingkatkan. Nah, itulah kalian adalah bagian dari situ. Kalau kita lihat tugas dan fungsi PNS itu ada. Melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah. Apakah itu urusan wajib, urusan pilihan, harus dilaksanakan. Anda yang terdepan. Ya, jadi saya kira sudah jelas ini ya. Jadi core di dalam rangka paparan itu adalah di sini. Bagaimana Anda kegiatan itu bisa menerapkan semua nilai-nilai agenda 2 itu. Kasus contoh untuk setiap persoalan, kasus yang ada pada mata pelajaran itu bisa dilihat sini. Misalnya, aneka ya, nilai apa yang Anda aktual ketika melaksanakan setiap, apakah itu taat asas, amanah, memenuhi harapan. Jadi ini Anda lihat, Anda janji, tuliskan aja. Kalau cuma gotong royong, kalau saya gotong royong, ada toleransi, masih panjang ini, masih panjang. Tapi kalau Anda tulis semua ya habis di bawah persentase. Biasanya ketika kegiatan pertama masuk di akuntabilitas adalah ini tepatnya amanah, jujur, nasionalisme, musyawarah, gotong royong, sudah, etika, taat norma. Kan biasa ditanya ini di mana keterkaitannya, yang mananya di etikanya ini misalnya. Yang di mana di komitmen mutunya, efektif, efisien, berorientasi pelanggan atau apa. Nanti ini penekanannya ya kalau semua dibaca enggak apa-apa. Tapi mungkin dari kegiatan itu pada efektif, efisien saja. Walaupun secara komprehensif masuk semua ini gitu ya. Jadi musyawarah, etika, norma hukum, norma agama, komitmen mutu ini biasanya yang masuk dalam kolom tadi itu, yang ini. Keterkaitan submata pelatihan di sini bisa dimajukan, ada juga orang tulis di bawah nih. Kalau ini format ini yang dipakai dalam paparan tidak apa-apa. Jadi kelihatan keterkaitan submata pelatihan apa ini sih. Di kegiatan satu ini mungkin pelayanan, kemudian kontribusi dari visi misi di mana? Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Bu mau bertanya. Andi Wahyu Bu. Andi Wahyu. Oh iya, silakan. Iya Bu. Yang pertama Bu, terima kasih ini. Kami sudah bikin grup, mungkin nanti saya langsung undang Ibu nih biar bisa masuk di situ untuk anunya. Terus yang kedua untuk yang format yang Ibu berikan ini, sebagian dari kami sudah mungkin hampir sama formatnya, cuman mungkin mau lagi disesuaikan. Mungkin apa? Mau disesuaikan karena kami, iya. Terus untuk mungkin bimbingan Bu, kalau misalnya Ibu ada waktu bisa kami. Misalnya butuh bimbingan bersama, bisa Bu kami hubungi Bu. Jadi misalnya Ibu. Ya ini maksudnya bimbingan, kalau mau pertemuan kontak langsung nggak bisa gitu kan? Iya, maksudnya kalau mungkin difasilitasi untuk dari Pak Rizky untuk kami mau bertanya-tanya atau sharing-sharing apakah sudah betul atau baru yang masih ada kami bikin. Waktu, masih banyak waktu. Andi Iya, masih banyak waktu kita ya, masih banyak waktu. Makanya Anda nanti ketika sudah selesai itu kirimkan ke saya, nanti saya akan kasih apa yang saya harus perbaiki, dan kita ada waktu untuk pertemuan. Saya minta Anda persentase gitu.
Baik, Bu. Iya, Ya. seperti itu saja dari Kalau kami. ini saja, saya bilang tadi, kalau di pertemuan pertama itu Anda isu-isu, strategi, gagasan, dan keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi dan keterkaitan dengan mata pelatihan sudah Anda bisa bikin itu sudah 60% gitu. Cuma lagi ini ya penekanan pada aneka ini sebenarnya. Iya. Karena tahapan kegiatan itu Anda yang tahu, saya kan tidak tahu, makanya di tahapan kegiatan itu untuk menyelesaikan isu itu adalah harus dikonsultasikan dengan mentor. Iya, Bu. Ya, tadi background Iya, kelihatan ada. minta maaf, Bu, karena ada Bitcoin juga di sebelah kebetulan. Oh iya. Di dalam satu ruangan. Terus ada juga saya sudah kirim ke WA-nya Ibu, saya sudah perkenalkan diri sama ada tautan di situ mungkin untuk bisa bergabung di grup. Oh ya, Anda masukkan saya nomor HP saya kan ada sini. Ada, sudah Bu, sudah dikasih sama Pak Rizky. Ini saya sudah WA Ibu tapi masih centang satu kayaknya, mungkin Ibu menonaktifkan mungkin HP-nya Ibu tuh biar tidak terganggu. Jadi nanti mungkin oh iya, setelah selesai saya on time, cuma minta maaf kalau sudah jam 10, setengah 10 saya sudah matikan malamnya. Saya tidak mau diganggu dengan HP. Jadi kalau kasih masuk itu judul saudara jam 10, saya pasti tidak jawab itu. Karena saya sudah tidur, sudah di tempat tidur. Tidak mau diganggu dengan itu. Nanti besoknya baru saya buka. Karena saya jujur aja mengatakan kepada saudara, bukan cuma Anda ya, banyak yang saya bimbing ini. Jadi jelas masukkan sini, maaf Bu, kami kelompok 1 kelompok 1 angkatan berapa dari mana gitu. Walaupun nanti saya baca juga oh dia dari Morut misalnya. Karena saya ini banyak saya bimbingnya Morowali. Kemudian apa lagi? Banyak betul. 89 Morowali itu saya bimbingan juga. Balut. Hampir semua saya ada. Lalu 2 angkatan saya pemateri agenda 3 juga sebagai materi agenda 4. Ada angkatan lain agenda 4. Jadi setiap kabupaten itu minimal saya 2. Lalu 4 kelompok ya. Satu kelompok minimal 4 kali pertemuan. Iya, baik Bu, saya sudah kirim ke nomornya Ibu, sisa Ibu akses saja Bu untuk yang masuk di grup. Sudah saya kirim. Ya, nanti saya ini ya. Bentar. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, nanti saya lihat dulu apa sudah masuk ini. Bu ya, saya lihat kok belum. Katanya kamu sudah kirim ya? Tujuh 7230 Bu nomor saya. Mungkin sudah di sini sudah centang 2 Bu, belum centang biru. Oh, berarti sudah masuk ya? Oh, iya, saya Bu. belum ada. Oh, angkatan 87, oke. Iya, betul. Ya. Oke. Jadi DP istri dia. Oke. Iya. Terima kasih banyak Bu. Anak. Iya. Ya. Terima kasih banyak Bu. Ya. Oke, Marwali begitu. Jadi di sini banyak sekali ini. Mana ini? Siapa ini? Aduh. Saya punya biasa banyak sekali ya, kadang-kadang sudah hang juga untuk saya pakai HP yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau HP kulu-kulu memang tinggi kok. Bayangkan kalau sekarang Touna, ya, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morut Utara, apalagi Toli-Toli. Kemudian sekarang ini Buol, masuk lagi tadi ya Buol. Saya bilang tiada istirahat kita ini. Padahal kalau saran saya sebenarnya mungkin karena ada ansinkronusnya itu dengan metode ini dengan berkala nomor 1 karena ada ansinkronus Anda belajar.
masuk menyelesaikan tugas-tugas itu dengan asinkronus. Sebenarnya kalau lebih efek ya satu kali masuk 6 JP, 8 JP satu hari gitu ya. Ini satu kali pertemuan 2. Ya, begitu. Bagus sih juga kalau dari sisi wawasan ya. Kalau kita punya banyak bahan enggak apa-apa. Tapi yang kasihan yang saya tidak tahu. Kalau saya memang banyak bahan, tapi saya yang kecapean gitu. Oke, Pak Andi sudah ya, saya sudah terima Anda punya nomor, sudah menggunakan Morut, dan masih adakah yang mau bertanya? Saudara Elvira, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya cuma mau menyamakan persepsi saja Ibu, karena kedengaran Ibu? Kedengaran. Ya, karena kalau misalnya saya cermati, kalau pendekatan WOG katanya Ibu itu tidak maksudnya lintas instansi Bu. Sementara kalau kemarin pas waktu penugasan di agenda 3 kan kita ada tugas juga untuk buat kegiatan. Nah, di situ pas cerita-cerita dengan tutornya itu katanya untuk pendekatan WOG itu melibatkan antar bidang itu masuk. Jadi kalau untuk penulisan... Apa yang ajar kamu ini? Ibu Tin. Oh. Iya, ya. Ibu. Maksudnya supaya sama persepsinya dalam penulisan dan... Justince ya? Iya, Ibu. Ya memang sebenarnya secara logika, betul itu kalau kita bicara koordinasi termasuk WOG di situ kan. Bidang-bidang itu bisa saja. Tapi ada penguji tidak mau karena dia baca betul secara letterlek itu WOG apa seperti apa. Kamu dapat materi misalnya untuk penerapan WOG itu di instansi misalnya pelaksanaan kependudukan itu kan memang juga pelayanan kantor kependudukan itu kan melibatkan orang lain kan, itu WOG ada bisa. Samsat juga begitu, di situ ada kepolisiannya, ada jasa harjanya. Memang prinsip WOG itu pelayanan satu pintu itu jelas itu WOG karena melibatkan OPD yang lain. Saya pikir saya juga tidak dengan teman-teman yang lain. Silakan aja Anda mau masuk WOG, masukkan aja. Nah, mudah-mudahan yang menguji Anda tidak sedetail itu. Kalau saya memang bisa saja, namanya dia koordinasi dengan bidang lain, tapi karena itu dalam satu instansi, jadi dia tidak mau bicara koordinasi itu adalah bagian dari WOG. Padahal secara substansi ya kita belajar itu kegiatan terkoordinir, terintegrasi, ya kan begitu. WOG itu kan itu melaksanakan tujuan tertentu. Misalnya pembuatan jalan, bagaimana jalan itu bagus, tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan harapan, harus kerjasama dengan KPU-an. Misalnya untuk saluran airnya seperti apa, perumahan, tata perumahan, itu kan dinas lain. Kalau jalan kan betul-betul murni PU. Ya. Bagaimana dengan jaringan telepon, dengan Telkom? Bagaimana dengan air bersih? Ya sudah. Dengan PAM, jadi seperti itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Anda mau masukkan juga bahwa itu WOG, no problem. Nanti Anda meyakinkan juga. Mudah-mudahan yang bertanya tidak sampai ke situ. Kalau saya paham. Oh ya, ini bisa masukkan karena bisa saja di kegiatan Anda itu mengundang tim, ada orang lain di situ. Ada instansi lain, itu WOG memang. Ya, ketika membuat tim, kan ada orang, makanya penekannya, saya masukkan tim WOG karena orang lain ada masuk dalam tim perbaikan itu. Tim pembenahan itu. Oke? Baiklah Ibu, terima kasih Bu atas pencerahannya. Ya, Pak Santi ya, Ibu Santi ya nanya. Ya, bukan yang Ibu Santi tadi. Bukan Ibu. Siapa Elvira Ibu. Iya, soalnya kamu mungkin cuma 4 orang di sini. Nah, kamu banyak. Jadi saya masih ada. Saya ingat itu siapa Pak John Parins itu teman saya dulu di mana dia dulu sih? Oh iya Pak Elvira, Ibu Elvira itu
Pak Rinsi dulu tuh bapakmu ya, yang pegawai dia di biro pemerintahan dulu, tapi bapak udah lupa saya ya. Kalau pemerintahan kayaknya kayaknya bukan Ibu, karena apa? Kalau orang tua dengan keturunan-keturunan lalu, orang jarang yang pegawai. Oh iya, ada Pak Rinsi pegawai ini saya lihat, teman kok itu. Iya, ada Ibu mungkin saudara sepupu atau apa. Iya, sudah. Tidak usah diperdebatkan. Ya. Sama dengan Sigilipu. Kalau dengan Sigilipu, ingat bupati dulu, banyak yang Sigilipu, yang ketua Bapeda, itu teman semua. Oke, masih ada? Tidak ada yang bertanya ini? Silakan lakukan terhadap nilai-nilai. Ini maksudnya saya, kenapa kita penekanan terhadap nilai-nilai ini ya? Jadi buatkan dalam bentuk rancangan aktualisasi. Jadi kalau kolom tadi, ini habis ini saya minta Anda memaparkan tugas loh ya. Yang tadi yang pertemuan pertama. Karena tidak ada yang bertanya, sampai di sini bahan saya stop, saya screen. Silakan Anda mulai memaparkan isu-isu yang Anda angkat dengan cerita latar belakang, kalau kurang harus secara data. Kenapa Anda angkat itu? Yang terpenting dalam paparan itu adalah latar belakang Anda mengangkat itu. Sekali lagi selalu saya bilang latar belakang. Mana setiap mau di stop screen. Ya. Jadi jelaskan dulu bagaimana Anda mengangkat itu. Kenapa Anda angkat itu? Datanya jelas, diperjelas. Supaya yang penguji tidak tanya-tanya lagi. Dan rata-rata kemudian tata cara penulisannya, Anda perhatikan itu. Kalau dia bab 1 pakai angka, subbabnya mesti angka juga, jangan subbab A. Tidak connect itu. Termasuk gambar. Sub A gambar apa ya? 1323 misalnya. Jadi kalau penulisan itu jelas tertata dengan baik ya, saya kira bagus. Oke, untuk pertama saya kira kan Pak Andi, ketua kelompok. Ya baik Bu, ini yang saya angkat ini kebetulan sesuai dengan tugas saya kan di sini kan masuk bidang informasi dan komunikasi. Nah kebetulan saya kan pengawas telekomunikasi, jadi untuk yang seksi komunikasi sendiri itu dia di bidangnya itu radio. Nah kalau yang komunikasi, kalau yang informasi publik itu sosial media. Maaf Bu, kelihatan. Nanti ke suara. Iya, kan saya dulu. Iya, maaf Bu, di sini. Iya, maaf ya, Bu, karena apa isu? Karena di sini ada Victon juga di sebelah. Baik, ini ada dari 3 isu ini. Langsung isu inti Bu. Ini saya menggunakan APKL. Ini kurang optimalnya penyampaian informasi publik kepada masyarakat melalui media, siaran radio, pemerintah daerah. Karena di Maurut sendiri Bu, ini radio cuma ada 2 Bu. Jadi masih banyak pendengar radio sendiri itu masih banyak sekali, dan untuk yang radio swasta juga tidak ada. Ini latar belakangnya, deskripsi singkatnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2022 mengenai penyiaran, pengertian dari radio penyiaran berbasis radio adalah media komunikasi massa dengan menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Radio merupakan salah satu bentuk media massa karena potensi untuk mengkomunikasikan sesuatu sangat besar ke setiap rumah, desa, kota, negara, bahkan antar negara. Adapun kelebihan dari radio sendiri adalah sarana tercepat menyebar informasi dan hiburan dapat diterima di daerah yang belum memiliki sambungan listrik, merakyat, bahkan orang yang buta huruf, bukan kendala, serta harga perangkatnya juga murah, bisa dibawa kemana saja. Produksi siarannya juga singkat dan berbiaya murah. Terus Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Muarajambi Utara sendiri memiliki aset yang sangat potensial dalam bidang komunikasi dan informasi publik, yaitu berupa media broadcasting radio yang saat ini diberi nama Radio Tempo Astarwa. Nah ini Bu, data-datanya ini, gambarnya ini. Radio
Ya, lanjut. Jadi isu yang diangkat apa tuh? Ini kurang optimalnya Bu, kurang optimalnya penyampaian informasi publik kepada masyarakat melalui media penyiaran radio pemerintah daerah. Oke, action plan-nya seperti apa? Nah, baik, saya langsung penyebab dulu Bu di, atau langsung. Ya. Penyebabnya ini anggaran untuk saat ini memang kita anggaran karena yang masih untuk COVID kemarin dialihkan jadi anggaran untuk kami sendiri kurang, terus belum memiliki penghasilan sendiri dari kegiatan broadcasting, manajemen kurang berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan baik, terus SDM juga belum memadai, masih kurangnya fasilitas Bu, seperti jaringan internet. Jaringan internet itu kami juga belum ada di kantor radio. Boleh enggak anggaran itu jangkau jadikan catatan pertama kalau semua persoalan jadi ukuran jadi turun ke bawah ya. Baik, ini kan Bu. juga tidak apa namanya tidak iya, itu betul. yang kau bahas ya. Betul, Bu. Jadi saya hilangkan saja Bu atau saya taruh? Enggak apa-apa, kalau lebih bagus dihilangkan ya. Baik. Berarti ini anggaran ada hubungannya dengan action plan yang keempat masalahnya Bu. Tapi iya sudah lihat. masukkan saja. Baik Bu. Terus dampaknya tentu saja ini karena radio ini memiliki aset yang besar Bu, sampai miliaran ini, jadi sangat Bu, sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Dan banyak juga masih banyak juga pendengarnya sampai ke pulau-pulau itu masih banyak pendengar kami. Nah, jadi ini sangat sayang apabila tidak digunakan dengan baik, diberdayakan dengan baik. Terus yang kedua, penyampaian informasi publik seperti program kerja pemerintah, kegiatan-kegiatan pemerintah, ataupun pengumuman-pengumuman atau pelayanan publik yang lain tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Polewali Utara. Nah, ini untuk reklamasi penyelesaian isu ini pembentukan manajemen baru, karena manajemen yang lama itu sudah banyak yang mutasi Bu, tapi masih ada namanya di situ. Jadi otomatis kita harus di tahap konsultasi di mana kau taruh? Konsultasi ada di sini Bu, nanti di sini. Di mana? Tidak ada Bu, saya cuma untuk konsultasi ke atasan, maksudnya di sini kita konsultasi ke atasan di mana? Di agenda berapa? Di kegiatan mana? Ini pembentukan pengurus radio mulai dari level manajer sampai level staff ini di sini. Kasih tahu dulu Pak. Kan kursimu. Jadi di sini harus ada konsultasi dengan pimpinan seperti apa kau merancang pertemuan kayak gitu ya. Mungkin ada masukan dari mentor dia sampaikan nih. Masa kau langsung mau bikin kegiatan nih? Kalau dia setuju? Ini Bu, sudah komunikasi memang sebelumnya sama mentor sih, juga sama kepala bidang juga. Tapi tetap sudah dimasukkan juga sayang. Berarti ini nanti untuk yang pertama Bu di konsultasi. Ya. Baik Bu. Jadi konsultasi dengan mentor, kemudian rapat pembentukan. Enggak apa-apa itu. Ya. Baik Bu. Oke. Sebentar diganti, jangan sekarang dulu. Baik Bu. Terus rapat pembentukan manajemen baru ini tahapannya ada 3, yaitu pembentukan pengurus radio dari level. Ya. Tentu di sini kalau konsultasi ada tahapannya, rancangan. Oke. Penyampaian visi misi serta program kerja yang akan dilaksanakan sama penentuan jadwal petugasnya ini yang harus kita tentukan, kita mau atur. Terus ini hasil yang diharapkan yaitu pengelolaan radio jadi lebih baik, terstruktur dan terarah. Terus mengenai isu yang di Fishbone tadi, kurangnya SDM itu bisa kita tanggulangi dengan memanfaatkan SDM yang ada kayak kayaknya sama tenaga honor, itu kita bisa pakai dulu untuk menutupi kekurangan itu. Nah, terus untuk output ini tadi Bu, kalau untuk rapat ada notulen, berita acara pembentukan manajemen baru, terus ada berita acara penyampaian visi misi sama berita acara jadwal petugas operasional. Oke, baik. Terus yang kedua, perancangan program penyiaran. Nah, ini. Yang pertama itu kegiatan mencari ide kreatif berbagi sumber. Sebentar. Coba angkat sini masuk di kegiatan apa ini? Dinilai keterkaitan yang mata pelajaran apa di sini? Iya, ada di bawah sini, Bu. Ada di bawah sini. Ada. Saya pisah Bu karena terlalu kecil. Bisa juga dipisah tapi setiap kegiatan di bawah jelas. Baik Bu. Ini Bu untuk yang untuk ini pembentukan pengurus radio itu dia masuk di. Bikin sendiri nih. Iya itu. Ya nanti saya. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya ikuti nanti anunya Ibu. Ini kan masih tahap belajar Bu, jadi masih salah-salah nanti.
sesuaikan. Nanti ini setiap kegiatan ini karena di atas tadi masih output, keterkaitan ini kan satu mata rantai, satu kegiatan kan gitu. Oh baik Bu, nanti saya perbaiki Bu. Ini maksudnya Anda yang ini. Iya ini. Format yang tadi itu memang harus sama tambah, tapi kalau memang sudah dari awal sudah taruh keterkaitan ini tidak apa-apa. Di sini juga ditaruh tidak apa-apa supaya yang membaca langsung tahu oh dia keterkaitan ini. Iya. Ada Bu, cuma beda tabel, maaf Bu. Ya. Baik. Terus yang pertama itu yang pembentukan pengurus radio itu dia akuntabilitas, dia kejelasan sama kepercayaan. Jadi ini kan kita kasih orang kepercayaan. Terus nasionalismenya dia masuk sila keempat itu yang musyawarah. Terus masuk di etika publik itu menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Terus untuk agenda ketiga itu manajemen ASN, dia masuk di persatuan dan diskriminatif, kesetaraan, keadilan. Terus yang untuk ini penyampaian visi dan misi juga sama, akuntabilitasnya kejelasan, etika publiknya menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama. Untuk manajemen ASN-nya juga hampir sama dengan yang tadi, persatuan dan diskriminatif, kesetaraan dan keadilan. Terus rapat penentuan jadwal juga ini dia masuk di akuntabilitas, nasionalisme ini sila keempat dan sila kelima. Sila kelima itu kan keadilan sosial, jadi kita berlaku adil kepada semua, kita tidak memandang bulu, jadi semua kita libatkan baik. Ini tahapan keempat. Terus yang keempat itu perancangan program, yang kedua ini perancangan program ini mencari ide kreatif, mempelajari dan berbagi sumber dalam rancangan konten yang sifatnya informatif. Ini sudah masuk ke konten Bu. Konten konten itu nilainya akuntabilitas kejelasan. Berarti Anda membuat sistem ini? Oh, tidak. Sistemnya ini Bu sebetulnya kalau dari organisasinya sudah ada, cuman perlu diperbaharui lagi. Terus untuk kontennya, iya kontennya ini kan masih random Bu sebetulnya dan belum tertata rapi. Jadi ini itu, halo, Andi, nanti kalau selesai rancangan itu kontennya harus ditampilkan loh. Iya Bu. Nah, Anda di videokan konten itu ini. Oh iya Bu, bisa nanti. Nanti penambahan di konten awal begini, saya tambah konten ini hasil persetujuan, hasil perbaikan inovasi saya adalah penambahan konten ini. Walaupun itu sama dengan ATM, ambil, tiru dan modifikasi. Anda mau modifikasi ya? Ya. Iya. Ya. Yang ketiga, yang keempat, 5 apa? Mengajukan ide dan gagasan. Jadi setelah saya ini mempelajari dan mengolah ide kreatif, terus mengajukan ide dan gagasan ke manajer program. Itu dalam hal maksudnya melakukan konsultasi. Setuju tidak beliau kan? Dengan siapa ini dilakukan konsultasi ini rancangan? Ini dengan di sini kalau di itu manajer program Bu, kalau dalam struktur organisasi radio itu mengenai konten kan manajer program. Oke. Itu apakah tidak terbalik ini mengajukan ide dan gagasan untuk ini dirancang di awal? Kalau saya pribadi itu mencari ide dulu, kita rumuskan dulu, nanti sudah keluar rancangannya apa saja baru kita konsultasi. Ide itu didapatkan dari tim tadi ya? Ide itu ya didapatkan dari kita hasil belajar dan juga hasil kita cari informasi ya. Setelah mengajukan ide itu dia nanti ada akuntabilitas, kejelasan, nilai nasionalisme sila keempat, karena ini kan ada keputusan yang diambil oleh manajer ini sendiri, etika publik, menghadiri komunikasi konsultasi. Terus yang keempat Bu, ini saya mau bertanya, apakah kalau yang mengambil keputusan itu pimpinan itu kita masukkan di membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian Bu? Di sini dalam hal ini atasan sebagai pengambil keputusan. Bagaimana Bu? Apakah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian? Itu dia masuk ke yang gagasan ini. Iya Bu. Masuk di etika publik dia. Yang nilai aneka itu dia masuk di etika publik, itu kan ada membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Artinya ini keputusan ini apakah kita masukkan di situ? Pelayanan publik ya, karena keputusan kan bukan saya ngambil keputusan. Ini kan saya dalam hal atasan sebagai pengambil keputusan. Jadi nggak apa-apa. Terus yang ketiga dia masuk ke manajemen ASN, akuntabilitas, keterbukaan. Terus yang selanjutnya, tahapan selanjutnya membuat laporan. Jadi yang pertama merancang ide, terus yang kedua konsultasi, setelah itu bikin laporan. Finalnya bagaimana?
Jadi final untuk yang program-programnya nanti kan pasti kan saat konsultasi ada perbaikan atau ada Sebentar, Fandi. Ini program ini di luar dari institusi saudara? masih Bu, masih masuk. Ini dia kayak konten Bu ini, dia konten untuk di radio karena kan kalau radio sendiri kan dia kan bidangnya Nah, Anda lakukan pembinaan, ya. Tapi kalau lakukan pembinaan termasuk mengatur urusan apa namanya manajer pengaturan itu sebenarnya kalau dia ada landasan pembentukannya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, kenapa Anda mau campur itu? Jadi bagaimana Bu maksud? Saya kan ini kan sudah, iya saya sengaja masukkan itu biar ada perbaikan dari sisi manajemen ini yang pertama atau untuk yang pertama. Pembentukan manajemen. Oke, enggak apa-apa. Makanya saya bilang, apakah memang itu tusi saudara? Tusi saudara itu sebagai apa? Uraian tugasmu apa? Dia ini Bu, yang dianggap itu dia pelaksanaan komunikasi publik Bu. Jadi pelaksanaan komunikasi publik itu kan termasuk radio toh. Iya. Radio jadi di radio itu kalau masih kacau kan otomatis tidak bagus. Saya sebagai pengawas kan merapikannya. Saya melibatkan yang tusimu. Iya, sangat berkaitan sekali Bu. Tusimu itu sangat bisa berkaitan ya, Bu. apa-apa. Betul Bu, sangat berkaitan sekali. Saya takutnya nanti ada ditanya Anda seperti itu, jadi Anda mampu menjawab seperti ini pertanyaan saya gitu ya. Iya Bu, betul. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Anda mengubah ini, kan ini prosedurnya sudah ada. Nah tugas saya ini, makanya saya robah. Iya, penambahan daripada bandwidth, penambahan daripada situs apanya gitu. Iya Bu, betul. Oke. Terus yang lain juga masih ke ini Bu. Ini kan ada rapat ini. Apa ini rapat introbanya ini? Mana rapat? Ini kan rapat pembentukan manajemen baru ini yang pertama tadi kegiatan. Ini tahapan kegiatan. Baru yang kedua ini Bu, tapi ini yang kedua itu perancangan. Jadi kita rapat dulu menentukan manajemen, menentukan jadwal, baru kita merancang konten. Setelah merancang konten ini, nah ini kan konten yang pertama ini konten yang sifatnya informatif, mungkin dia bisa berita, podcast, begitu. Terus yang kedua itu konten yang sifatnya edukatif Bu. Nah, konten yang sifatnya edukatif ini dia melibatkan ada sini baru WOG ini koordinasi dan kolaborasi. Konten yang disajikan nantinya bisa bersumber dari dinas lain, misal dinas pendidikan. Ya, begitu sama kayak tadi. Itu ya gitu. Iya, sama kayak yang tadi ini juga yang informatif. Ini kita bisa koordinasi dan kolaborasi dengan dinas lain sebagai dinas kesehatan atau dinas pariwisata, begitu. Nah, baik. Sama seperti tadi Bu, yang ini cuman beda Bu, dia anunya konten yang tadi kan ini konten yang pertama kan konten informasi, yang kedua ini konten edukatif. Ini saya sendiri kan saya bedakan Bu karena pasti membuat konten itu kan susah Bu, jadi kita harus sendiri-sendiri, tidak bisa langsung 3 konten kita bikin bersamaan dalam satu waktu, itu saya rasa sangat sulit Bu. Bisa Anda kerja 30 hari? Oh bisa sih Bu. Bisa. Iya, kalau bisa nanti Anda nampilkan ini ya di akhir penampilan konten edukatif, bagaimana konten itu, apa perubahan manajer seperti apa harus ditampilkan loh ya. Iya nanti saya sama seperti tadi stepnya pertama mencari ide dulu yang bersifatnya edukatif, terus lalu mengajukan ide tadi untuk disetujui, lalu kita bikin laporannya, begitu. Bikin laporan untuk kontennya nanti apa-apa saja sesuai dengan yang disetujui oleh atasan. Terus yang ketiga itu mencari ide kreatif. Terus konten yang serba-serbi dan hiburan. Jadi itu nanti kan berarti 3 konten Anda bikin. 3 konten, iya Bu. Jadi konten. Begini, bagaimana Anda menyatukan itu tadi? Ini berapa kegiatan ini coba? Dia kalau ini sampai yang membuat konten itu dia 9 kegiatan Bu. 9 kegiatan, masing-masing konten itu 3 kegiatan, mencari ide, terus konsultasi, terus tunggu dulu, dari kegiatan 1 coba lihat, saya cuma baru lihat kegiatan 1 kamu punya ini kegiatan 2-nya perancangan program penyiaran. Ya, kegiatan ketiga apa? Mau langsung kegiatan ketiga, sosialisasi Bu, yang kegiatan ketiganya.
Oh. ini Udah sosialisasi terlalu kan. banyak kau punya kau punya kegiatanmu itu terlalu banyak, Dek. Bagaimana dipersingkat 4 saja atau 3 saja? Banyak Oh, sekali ini. karena Ini. yang itu hari waktu tidak tahu berapa katanya kegiatan itu, rapat kegiatan itu minimal 3, Bu. Ya minimal 3 atau 4 kan? Tapi Iya, kau Bu. di situ banyak sekali, ada sampai 5, 7. Oh iya, sampai 10. Yang terakhir yang kedua itu 10, Iya Bu. ini makanya ini terlalu banyak ini. Oh, Gimana kamu potong-potong aja? mohon maaf, Kegiatan Bu. besar 4 atau 5, uraian kegiatannya juga ya paling banyak juga 5, paling sedikit 4. Ini 10, habis waktu. Kau ingatlah ya untuk seluruh. Iya. Pemaparan itu cuma 15 menit. Oh begitu, Budi. Karena takutnya nanti kalau saya satukan pembuatan konten ini nanti rancu. Takutnya kok banyak konten sebanyak itu dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Ya maksudnya saya, yang terpenting adalah sosialisasinya. Konten itu bisa kan dipadukan. Oh baik, saya padukan saja, Budi, dari 3 konten ini. Iya, nanti Anda membuat 3 konten begini. The next-nya nanti ketika pemaparan Anda tampilkan itu 3 konten, itu saja DP terakhir. Baik, Bu, nanti saya rubah ulang saja karena hampir sama durasinya. Saya jadi bingung tadi karena banyak sekali ini. Stres saya lihat kau punya Iya. Ya. Jadi Bu, dari akhir dari yang kegiatan kedua terakhirnya itu rapat penentuan jadwal penyiaran radio terkait konten yang telah dirancang. Nah, jadi yang sudah dirancang itu 10 ini. Yang konten yang sudah dirancang ini, Bu, nanti kita bikinkan jadwal jadi konten hiburan hari apa begitu. Ya. Baik, Bu. Terus ini yang kegiatan yang ketiga, kegiatan yang itu sosialisasinya biasa lah. Semua konten kan kamu sosialisasikan ini. Ya oke. Ini lebih kepada yang keempat itu ini menentukan skala prioritas pembangunan fasilitas. Bagaimana ini untuk pembangunan fasilitas sendiri kan apabila anggaran kedepannya telah disetujui. Artinya bukan kewenangan saudara itu. Oh, saya hapus saja, Bu, kalau begitu seperti yang tadi di anggaran. Terus apa di sini mengevaluasi pelaksanaan kontenmu itu? Evaluasi, Budi, di sini. Iya. Baik, Bu, saya Iya. Jadi evaluasi itu jangan kamu di dalam kegiatan jangan kamu intervensi soal anggaran, itu bukan hak kamu. Oh, baik, Bu. Sudah, yang keempat ini pokoknya dia evaluasi pelaksanaan konten, nanti yang lainnya saya susul. Iya. Iya, tidak begitu saja, Bu, dari saya. Jadwalnya per minggu ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Baik, Bu, terima kasih banyak. Ini untuk yang pelaksanaan kontennya ini, Bu, 3 konten sekaligus ini kita evaluasi sekaligus, Budi, jangan segi satu-satu kayak tadi. Untuk evaluasi pelaksanaan konten ini kita Budi, maksudnya bisa jadikan satu kan ada 3 kategori tadi. Gitu. Oh iya, jadi pelaksanaan 3 konten ini, yang ini. Konten ini nanti dilakukan karena di sosialisasi itu Anda menampilkan 3 konten kan begitu. Oh, baik. Siap, yang pertama fitur konten itu disampilkan seperti ini. Ini kontennya. Jadi semua contoh apa yang kamu ketika aktualisasi nanti Anda tampilkan itu. Baik, Bu. Siap. 3 konten itu disampaikan supaya penguji berarti dia bikin betul. Makanya saya tanya tadi, mampu Anda membuat 3 konten itu? Bisa sih, Bu, kalau saya pribadi. Oh, iya. Karena kan konten yang lama kan sudah ada, konten yang lama kita tidak hilangkan. Kita cari mungkin satu yang baru begitu. Jadi adalah pemutakhiran atau update dari konten tersebut begitu, Bu. Oke. Ayo, sudah. Baik, Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Yang berikutnya Ibu Aldewi Rizkis. Ini waktu kurang setengah jam ini. Keburu nggak? Yang terlalu banyak-banyak ya. Saya cuma minta isu, latar belakang, kemudian analisa isu, kemudian kegiatannya. Itu saja dan jadwalnya. Oke, silakan. Aldewi. Ya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama ada tidak adanya pedoman administrasi persuratan dan rencana kerja anggaran di Dinas Perikanan Daerah sehingga tidak memiliki acuan baku.
Yang kedua, data statistik perikanan yang kurang akurat dan berbeda tiap bidang. Yang ketiga, tidak adanya database penggunaan barang dan jasa kantor sehingga banyak dibuat manual ketika dibutuhkan. Lalu saya tetapkan menggunakan APKL dan didapatkan ranking pertama, yaitu tidak adanya pedoman administrasi persuratan dan rencana kerja anggaran di Dinas Perikanan Daerah sehingga tidak memiliki acuan baku. Lalu deskripsi singkatnya, kenapa saya mengangkat isu ini, karena berhubungan dengan manajemen ASN yang diperlukan dalam hal efisien dan efektivitas untuk mengoptimalkan kinerja, sehingga dari kinerja yang baik ASN akan dapat mengidentifikasi kekurangan dari sistem pelayanan publik yang ada, seperti administrasi persuratan dan pelaporan yang baku guna mengefisiensi waktu kerja secara maksimal. Lalu saya cari penyebabnya menggunakan fishbone. Ada 4 faktor utama, yaitu kerjasama, dengan faktor kecilnya itu koordinasi, yang kedua ada metode, kurang efektif dan efisien, yang ketiga sumber daya manusia, pembagian tugas, yang keempat sistem yaitu administrasi. Setelah menemukan isu prioritas untuk mencari penyebab masalah, ada 4 yang saya dapat, yaitu metode yang diterapkan kurang efektif dan efisien karena memakan waktu. Yang kedua, kerjasama di sini disebabkan koordinasi yang kurang sehingga administrasi terkadang berbeda berdasarkan pembuatnya. Yang ketiga, sistem administrasi yang tidak tertata dan tidak ada acuan baku dalam pembuatannya. Yang keempat, sumber daya manusia. Ini juga masuk dalam kategori penyebab terjadinya isu tersebut karena tidak adanya pembagian tugas dalam pengelolaan administrasi. Adapun dampak dari isu tersebut, yang pertama adalah format administrasi menjadi beragam. Yang kedua, pegawai menjadi menghabiskan banyak kertas dan waktu karena revisian. Yang ketiga, waktu terbuang hanya untuk membuat format baru terus-menerus. Yang keempat, tidak ada format baku setiap kali ingin menginput RKA sehingga perlu membuat format baru lagi. Yang kelima, prosedur kerja menjadi tidak terarah dengan baik sehingga pekerjaan dikerjakan sesuai keinginan dan keluar dari substansi pokok permasalahan. Lalu, gagasan penyelesaian isu yang ingin saya lakukan adalah e-book pedoman administrasi, program keuangan dan aset di Dinas Perikanan Daerah. Di sini ada kegiatan yang pertama, konsultasi awal penyusunan e-book. Tahapannya, konsultasi dengan mentor mengenai bahan dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan e-book. Yang kedua, konsultasi outline dari bahan yang akan ditulis dalam e-book. Untuk outputnya, diharapkan dapat menghasilkan catatan hasil konsultasi, perencanaan kerangka e-book, serta foto kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihan di agenda 2, ada kejelasan di mata pelatihan akuntabilitas, lalu nasionalisme yaitu permusyawaratan, etika publik dengan nilai menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Sedangkan di agenda 3, yaitu manajemen ASN, keterbukaan dan akuntabilitas dalam menyampaikan rencana kegiatan kepada mentor. Kegiatan kedua yaitu desain e-book. Yang pertama, membuat desain cover e-book. Hasil yang diharapkan, membuat cover menggunakan aplikasi Corel dan Canva. Cover e-book yang siap dipakai serta foto kegiatan. Keterkaitannya dengan agenda 2 yang pertama yaitu efektif dan efisien di komitmen mutu dan profesionalitas di manajemen ASN. Tahapan yang kedua, kerjasama dengan pihak terkait mengenai sistem-sistem yang perlu dimasukkan ke dalam e-book. Yang diharapkan adalah kerjasama dengan Kasubag Program Keuangan dan Aset dan operator kantor, mendesain tampilan e-book menggunakan aplikasi Corel dan Canva, dan foto kegiatan. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu tanggung jawab dan kejelasan di mata pelatihan akuntabilitas, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama di etika publik, dan di agenda 3, akuntabilitas dan profesionalisme di manajemen ASN. Untuk kegiatan yang ketiga, penyusunan e-book pedoman administrasi. Yang pertama, penulisan konten e-book, menyelesaikan isi e-book tepat waktu dan foto kegiatannya. Keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu tanggung jawab dan kejelasan di akuntabilitas, dan profesionalitas dan akuntabilitas di agenda 3. Tahapan yang berikutnya, pembuatan template dalam bentuk Word. Yang diharapkan adalah template siap disimpan dalam e-book serta foto kegiatan. Adapun keterkaitannya di agenda 2 yaitu tanggung jawab dan kejelasan, dan di agenda 3 profesionalitas dan akuntabilitas di agenda 3. Tahapan berikutnya penyimpanan link template di dalam e-book. Hasil yang diharapkan link template
sudah siap akun Google Drive khusus kantor dan foto kegiatan. Keterkaitannya dengan agenda 2, yaitu pembuatan link template dengan nilai tanggung jawab dan kejelasan dalam mata pelajaran akuntabilitas, lalu efektif, efisien, dan inovasi di komitmen mutu. Keterkaitannya dengan agenda 3, kepastian hukum tentang link template yang akan digunakan, yaitu manajemen ASN. Yang keempat, peninjauan ulang draft e-book dan revisi dengan mentor. Tahapannya melakukan konsultasi dengan mentor untuk meninjau sebelum sampai di tahap final. Hasil yang diharapkan, hasil revisi dari mentor untuk diperbaiki, serta foto kegiatan. Keterkaitannya dengan agenda 2, yaitu kejelasan di mata pelatihan akuntabilitas, pemusyawaratan di nasionalisme, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama di etika publik, serta di agenda 3 itu profesional akuntabilitas, serta keterbukaan di mata pelatihan manajemen ASN. Tahapan berikutnya memperbaiki isi e-book sesuai dengan hasil revisi. Perbaikan yang siap diperlihatkan ke mentor dan pimpinan untuk penyelesaian akhir, serta foto kegiatan. Keterkaitannya dengan tanggung jawab di mata pelatihan akuntabilitas agenda 2 dan profesional dan akuntabilitas di manajemen ASN agenda 3. Tahapan berikutnya berkoordinasi dengan pimpinan untuk mendapatkan pengantar dalam pembuatan e-book. Hasil yang diharapkan mendapatkan kata pengantar dari kepala dinas untuk pembukaan e-book serta foto kegiatannya. Keterkaitannya dengan agenda 2, yaitu akuntabilitas, nilai tanggung jawab dan kejelasan, permusyawaratan untuk nilai permusyawaratan untuk nasionalisme, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama untuk etika publik. Untuk manajemen ASN di agenda 3, nilai profesional, akuntabilitas, dan keterbukaan. Tahapan terakhir, konsultasi dengan koordinasi dengan pimpinan dan mentor mengenai hasil pembuatan e-book untuk peninjauan akhir. Agenda 2, nilainya tanggung jawab dan kejelasan, dan pemusyawaratan serta menghargai komunikasi dan konsultasi. Untuk agenda 3 manajemen ASN, yaitu nilai kepastian hukum, profesional, akuntabilitas, serta keterbukaan. Yang terakhir, kegiatan penyelesaian akhir dari e-book. Yang pertama, menginformasikan kepada pegawai yang bekerja terkait dengan e-book administrasi tersebut. Keterkaitannya dengan agenda 2, yaitu kejelasan, kepercayaan. Dan agenda 3 manajemen ASN, yaitu kepastian hukum link template, profesional dan keterbukaan saat melakukan sosialisasi kepada pegawai terkait. Lalu tahapan yang terakhir, penyiapan e-book menggunakan akun Google Drive khusus kantor. Keterkaitannya dengan agenda 2, yaitu tanggung jawab dan kejelasan, efektif. Ya, sudah. Nanti kalau kamu di ujian begini, terus tabelnya. Rencana kegiatan matriks. Oh, mana? Ini Mana ini? Nggak kelihatan tabelmu, Dek. ini Bu, Ya, tidak. Jadwal kegiatanmu mana? oh kalau jadwal saya belum bikin, belum ada. Oh iya, jadi bikin ya. Di situ Iya. jadwalnya dibikin. Pakai per minggu, bukan per hari ya. Minggu iya, Bu. pertama bulan apa mulai habituasi, apa yang kamu selesaikan dari kegiatan ini. Oke? Ya? Iya, Bu, Jadi tabel kegiatan yang tidak ada. Jadi berarti coba kurang Anda, itu ya, Bu. ini sudah bagus ini ya, kamu punya sudah bagus. Cara membacanya juga nanti ketika ujiannya seperti begini. Jadi tapi dipersingkat ya, dipersingkat misalnya agenda 2 terkaitnya dengan akuntabilitas, apanya kejelasan, itu saja. Oh, iya, Nggak Bu. usah panjang-panjang gitu. Habis waktu nanti terakhir saya kasih berhenti kamu gitu. Oke? Iya, Bu. Terima kasih Bu Iya, Dewi. Ya, Jadi Bu sudah bagus ini, Bu. udah bagus. Tidak ada yang kurang. Ya. Kalau yang mau kurang nanti sudah tidak ada yang mau ditanya nanti kalau tidak bagus. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Berikutnya. Coba ini Christopher Sigli dari tadi bahagia seperti mau. Ayo Christopher, kamu punya dulu.
Halo, Christopher. Ya, yuk sebentar Bu. Ya, kedengaran suara saya Bu? Ya, ya. Ya, terima kasih. Di sini latar belakangnya. Yang pertama ada 3 isu yang saya angkat Ibu. Yang pertama itu belum optimalnya pelayanan cuti pegawai negeri sipil. Yang kedua, tidak tersedianya website sebagai media pelayanan informasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan kearsipan data kenaikan pangkat dan data kenaikan gaji berkala pegawai. Nah, dari ketiga isu ini, saya menerapkan APKL untuk mentapis, dan yang terpilih adalah belum optimalnya pelayanan cuti pegawai negeri sipil. Begitu juga dengan teknik USG, masih sama, dan alasannya mengapa sampai saya memilih isu ini. Yang pertama, dilihat dari sistem. Sistem yang digunakan adalah cara manual pencatatan di buku cuti, sehingga sulit menyeleksi data yang sudah melebihi batas atau ketentuan yang ditetapkan. Dari segi proses, pembuatan laporan sangat lambat karena data yang direkap secara manual dari buku cuti. Kemudian untuk faktor skill, pembuatan surat cuti yaitu dengan mengetik pada Microsoft Word sehingga butuh waktu yang lama dan disimpan secara berulang. Yang faktor quality atau kualitas, data yang dihasilkan tidak valid karena sistem teknologi informasi digital belum digunakan. Jadi secara- Anda ini, halo Christopher, Ya, Anda hanya menganut sistem bagaimana mengaplikasikan ketika kita melakukan cuti. saya akan membuat sistem informasi berbasis web, Bu. Jadi Untuk khusus pelayanan cuti atau seluruh kepegawaian? Untuk cuti dulu. Simpekmu dibalut belum? Morowali Utara belum? Belum, Bu. Hah? Belum. Belum dibikin simpekmu situ? Maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk pengurusan cuti selama ini belum memakai aplikasi. Jadi inilah yang akan saya jelaskan di bagian penjelasan Fishbone ini lebih rinci. Kenapa saya angkat pelayanan cuti ini memakai aplikasi, karena yang pertama di sini Bu sering terjadi, khususnya cuti tahunan misalnya. Banyak ketika kita datang pegawai untuk membuat cuti, kita sering ditanya sama Ibu Sekretaris, apakah sudah mengambil cuti sebelumnya atau belum. Jadi ketika dicatat di buku ini sangat menyulitkan kami untuk menyeleksi data itu, apakah sudah pernah ambil cuti atau belum. Nah, kalau kita rubah menjadi sistem informasi berbasis aplikasi, maka bisa dilihat secara real, secara langsung. Oke. Tapi ketika ada pertanyaan, ya, enggak apa-apa, ini hanya sebagian daripada manajemen ASN, ya. Sebagian dari untuk pelaksanaan itu. Nah, kalau kita bicara soal manajemen secara keseluruhan, mesti dari proses kenaikan pangkatnya, bisa kamu bikin aplikasi juga. Itu bisa disesuaikan nggak, misalnya kalau dia bilang sistem aplikasi kenaikan pangkat, boleh nggak? Bisa, tapi dalam waktu singkat saya terbatas waktu. Oke. Jadi nanti saya takut ada pertanyaan. Boleh nggak kamu bikin sih? Karena rata-rata, jujur saya ingin sampaikan, teman-teman yang PKP itu pelatihan pengawas itu mengangkat ini sistem SIPEK, ya. Kalau baru berapa bulan lalu Poso juga begitu, orang kepegawaiannya SIMPEK. Bahkan saya bilang kalau SIMPEK, sistem informasi itu harusnya secara keseluruhan, ibaratnya seperti itu. Betul, di Morut itu belum ada SIMPEK-nya? Khusus pelayanan cuti ini kita belum gunakan, Ibu. Oh, ya sudah. Saya karena dianggap hal yang krusial kalau SIMPEK di Kabupaten Morowali Utara belum ada, karena semua sudah lama ini kan. Semua diharapkan
BKD-nya sudah harus membuat simpek gitu ya. Karena sekarang proses kenaikan pangkat apa kan langsung dengan sistem online ke LAN. Ya kan? Berarti Anda belum punya link dengan BKD, BAKN sudah. Saya belum tahu secara pasti, hanya saja dalam saya menjalankan tugas selama ini, hal yang kebetulan saya ditempatkan di tempat ini yang belum ini secara real, maksudnya belum ada aplikasinya. Oh iya. Jadi masih kita tulis. Oke, kalau begitu enggak apa-apa, nanti ketika the next akhir aplikasi itu Anda tonjolkan fitur-fiturnya seperti apa. Siap. Ya. Ya, itu saya enggak perlu dijelaskan ke Anda bagaimana membuat fitur, karena pasti kegiatannya sebegitu, membuat fitur ya, membuat aplikasinya, mensosialisasikan itu, bagaimana Anda menggunakan sosialisasi untuk seluruh OPD, bagaimana itu? Ya, untuk penyelesaian isunya ini berarti saya mengoptimalisasi pelayanan cuti pegawai negeri sipil dengan sistem informasi berbasis aplikasi. Nah, untuk tahapan sosialisasinya nanti saya akan koordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan, Ibu. Karena di sini saya masih fokus pada pembuatan aplikasi, pembuatan sistemnya. Oke. Nanti terakhir ditanya, Anda nanti mudah-mudahan, nah itu saya bilang tadi, jangan Anda bikin terus tidak didukung oleh mentor Anda. Selesai di sini, tidak ada gunanya gitu ya. Jadi aplikasi ini dengan kesepakatan mentor digunakan terus. Ya. Anda keluar di situ, sistem ini jalan. Makanya harus ada kesepakatan. Pernyataan bersama bahwa sistem ini harus dipakai oleh seluruh. Dan secara terus-menerus itu pernyataan mentor itu yang kita butuh gitu. Kalau dia sendiri tidak bisa menjamin, ya susah juga kamu. Ngapain susah-susah bikin sistem baru? Ini kan biasa banyak sekali orang bikin sistem. Terakhir begitu orang keluar dia dipakai lagi. Kita berharap tidak seperti itu, karena memang bukan penilaian kita pasca pelatihannya kalian, tapi itu atasan langsung. Makanya saya bilang kehadiran mentor itu sangat dibutuhkan. Kalau dia setuju dengan pembuatan sistem aplikasi ini sama kamu, ya mudah-mudahan termasuk saya akan saya bilang, Pak, ini bisa dipakai seterusnya atau hanya untuk sesaat? Jaminan ini bisa saja. Saya ingin sampaikan ya teman-teman yang lain, kalau mau bawa sistem, mau lakukan inovasi, itu bisa menjadikan keterwakilan di pemerintah daerah. Sekarang kan pemerintah daerah seluruh OPD diharapkan melakukan inovasi. Mudah-mudahan ini inovasi sistem cuti pegawai ini bisa menjadi agenda, bisa dilombakan. Ya, harapan kita seperti itu ya, teman-teman juga di PKP, PKA itu kita berharap seperti itu, tidak hanya buat aplikasi, tapi bisa menjadi keterwakilan di pemerintah daerah untuk ditampilkan untuk mengikuti lomba inovasi. Ini kan inovasi namanya. Gagasan ini, strategi ini sama dengan inovasi yang Anda lakukan, melakukan sistem, ya, ya Pak Kristipol. Ya, jadi tolong yakinkan betul dan memang Anda bisa diterima sistem ini dan bisa berkelanjutan. Makanya di gagasan tadi ada jangka panjang, ada jangka pendek. Lalu saya katakan jangka pendek mungkin Anda internal dulu, jangka menengah sosialisasi ke OPD yang lain, jangka panjang seluruh OPD sudah tahu sistem ini. Seluruh pegawai yang ada di Morowali Utara. Begitu. Ya. Iya, Bu. Saya ingin tambahkan, sebetulnya saya merancang sistem ini sudah berjalan, Ibu. Jadi per tanggal bulan 6 kemarin ini saya sudah jalankan di bagian cuti. Hanya saja saya ingin membuat ini lebih kompleks lagi, lebih lengkap lagi. Jadi sebetulnya aplikasi ini sudah berjalan di bagian saya. Ya. Namun tapi makanya oke, kalau ini saya takut mentormu, ini kan sudah jalan. Apa? Iya, tapi saya yang buat, Ibu. Saya yang buat dari awal. Bukan yang sudah ada, tapi saya yang terancang memang dari awal. Iya, maksud saya kau sudah bicara dengan mentormu. Sudah, Ibu. Sudah, oke, enggak apa-apa. Saya berharap juga bahwa selesai ya besok. Enggak apa-apa ya.
Udahlah, nanti kita ikuti bagaimana perkembangan Anda menyajikan dan ditanya sama penguji. Ya Anda kalau soal bicara manajemen ASN, saya paham semua ini ya, saya paham semua. Makanya saya berpikir tidak boleh bikin sepotong-sepotong. Kalau sistem Simpek, sistem kepegawaian itu harus semua. Orang tahu juga ketika orang mau meninggal, dia cuma buka di Simpek, ini nama siapa nih, oh keluar dia diangkat tahun berapa, begini-begini. Begitu kan sekarang begitu. Kapan dia naik pangkat, semua ada di situ. Kapan dia minta cuti, kalau fitur cuti itu ada di Simpek gitu. Itu maksud saya. Iya. Ya, oke. Jadi kalau memang ada pertanyaan nanti bisa membuat Simpek secara keseluruhan lebih bagus. Jangan cuma cuti yang dibikinkan sistem, tapi secara keseluruhan. Kapan Anda teman dari seluruh sudah diinput semua pegawai yang ada di Morowali Utara, kapan dia naik pangkat, kapan dia naik berkala, itu Anda bisa dipantau di situ kalau sistem itu jalan. Karena ketika kita bicara kepegawaian 3 bulan sebelum proses kenaikan pangkat sudah disampaikan kepada yang bersangkutan. Gaji berkala sudah disampaikan supaya diajukan memang supaya tepat waktu orangnya menerima. Ini kan sementara semua dibenahi ya dari sistem kepegawaian. Oke Pak Christopher, enggak apa-apa kalau ini dulu yang Anda mau perbaiki benar. Kalau saya sebenarnya maunya Simpek itu secara keseluruhan. Jadi sama saja, hanya penambahan fitur sebenarnya. Ya. Ini kalau Anda ini satu fitur, satu bagian satu bagiannya dari Simpek itu. Iya, betul, Bu. Ya, iya. Oke. Ya, saya kira cukup ya. Nanti karena Anda mau membuat ini secara bagus ya silakan aja, nggak apa-apa. Kita berharap sebenarnya secara keseluruhan. Terserah nanti bukan itu menjadi prioritas. Kau punya BKD ya terserah. Nanti saya tanya nanti sama BKD. Kalau kepala BKD-nya atau kepala bagian ini kamu sudah bikin Simpek ini karena sangat ketinggalan kalau Morowali Utara belum bikin Simpek. Karena setahu saya semua sudah bikin itu. Cuma mungkin mengoptimalkan gitu. Ya oke. Ya. Yang ini tidak perlu dibaca atau bagaimana? Konsultasi ke mentor, analisis sistem. Oke, terus. Anu saja kegiatan yang saya lihat. Baru sampai di sini yang saya buat, Bu. Kegiatan-kegiatan yang penyelesaian isu berdasarkan dengan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme. Baru sini. Berarti belum 4 kegiatan belum bikin. Ya, oke. Ya. Oke, contoh. Oke. Makasih Christopher. Ya, terima kasih. Jadi jadwal, jangan lupa manfaat. Kan tadi di dalam pembuatan itu harus ada sebenarnya asal manfaat, tujuan penulisan ini apa, manfaatnya apa, manfaat itu ada dalam penulisan, tujuan manfaat organisasi, manfaat kepada masyarakat, kepada individu sendiri, kemudian bagaimana terkaitan dengan penyelesaian visi misi atau nilai-nilai organisasi ya. Baik, Bu. Ya, ini memang dari awal, jadi saya tidak awal. Yang penting Anda sudah bisa menentukan isu. Terima kasih Pak Christopher. Terima kasih, Bu. Pak Ibu Gizela, coba. Gizela sudah menetapkan isu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, mana? Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi, identifikasi isu berdasarkan pengamatan lingkungan environmental scanning yang ada di instansi saya, Dinas PUPR PKPD Morowali Utara. Itu ada 3 isu saya dapat. Yang pertama, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni dan KK baru yang menumpang atau backlog di Kabupaten Morowali Utara. Terus masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai persyaratan bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat BSPS. Kemudian lambatnya pelayanan pembuatan izin usaha jasa konstruksi atau IUJK. Nah,
penetapan isu saya menggunakan teknik lapisan APKL, di mana di antara 3 isu di atas, 2 menjadi prioritas. Jadi ada yang pertama, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni dan KK baru yang menumpang di Kabupaten Merauke Utara. Terus yang kedua, masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai persyaratan DSPS. Ini seringkali terjadi di dinas kami. Kemudian akhirnya saya untuk mencari isu prioritas dari 2 isu yang didapat dari teknik APKL, saya menggunakan teknik USG, di mana dapat dilihat bahwa yang menjadi prioritas adalah yang pertama, isu yang pertama. Itu datanya kau lihat ada jumlah rumah yang kau lihat dari dasar hukum? Ada, oke. Di sini berdasarkan database perumahan, masih ada 7.305 unit yang rumah tidak layak huni. Oke. Terus Ibu, jadi faktor penyebab isu menjadi prioritas itu saya cari akar permasalahannya lewat metode Fishbone, di mana ada 4 yang menjadi permasalahan dari teknisnya, teknis pendataan, di mana lembar kuesioner RTLH manual mudah tercecer sehingga pengarsipan hasil pendataan tidak efisien, penginputan dilakukan berulang-ulang dengan data yang tidak lengkap, kemudian SDM-nya dari sumber daya manusianya kurang nilai dasar PNS khususnya etika publik, terus diskriminatif dalam melakukan pelayanan pendataan sehingga tidak merata, terus adanya konflik kepentingan. Kemudian organisasi, kurangnya koordinasi dengan perangkat desa, terus kurang anggaran yang diberikan. Anggaran di sini yaitu maksudnya untuk BSPS, untuk bantuan stimulan perumahan swadaya. Terus faktor masyarakat, itu tanah dan rumah bukan milik sendiri, alamat KTP bukan di Morowali Utara, masyarakat tidak memiliki swadaya. Kemudian dari kesimpulannya, jadi akar permasalahan di atas dengan metode Fishbone, diagram menjadi faktor penyebab utama itu belum optimalnya pendataan, pengarsipan, dan penginputan rumah tidak layak huni dan KK baru yang masih menumpang, sehingga mengakibatkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni dan masih banyak KK baru yang menumpang. Jadi dalam rangka untuk menyelesaikan isu prioritas tersebut berupa gagasan kreatif pemecah isu, rancangan aktualisasi ini saya beri judul mengoptimalkan pendataan, pengarsipan, penginputan RTLH, dan data backlog dengan memanfaatkan aplikasi web Google Form. Judul tersebut, stop. Iya, Bu. Google Form ini untuk masih offline atau online? Online, Bu. Oh, ya oke. Kapan Anda sosialisasi? Ada tempat sosialisasi kegiatanmu ini? Ada kegiatan sosialisasi, tapi sosialisasinya itu ke rekan-rekan kerja yang turun mendata, Bu. Oh iya. Iya. Ya, lanjut. Nah, judul tersebut terkait dengan substansi mata pelatihan pelayanan publik, Wall of Government, dan manajemen ASN, karena pada pelaksanaan pelayanan pendataan di masyarakat merupakan wujud pelaksanaan pelayanan publik, memanfaatkan teknologi yang ada dengan aplikasi web Google Form untuk mempermudah pendataan, pengarsipan, dan penginputan, merupakan wujud pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, proses koordinasi dan kolaborasi mengenai ketersediaan data nama-nama masyarakat yang ada di kantor desa dengan pihak bidang perumahan, merupakan wujud pelaksanaan Wall of Government. Ya. Nah, berdasarkan judul di atas, saya membuat rumusan rancangan kegiatan aktualisasi ini. Ini rancangannya, terus kemudian ini matriksnya, Bu. Ya. Matriks rancangan aktualisasi bisa dilihat di unit kerjanya, dinas PU, terus identifikasi isu yang 3 tadi yang telah saya jelaskan di atas, terus isu yang diangkat sudah tadi. Ini keterkaitannya dengan mata pelatihan. Mempersiapkan instrumen untuk mengumpulkan BAM dan data yang diperlukan sebelum pembuatan draft lembar RTLH. Konsultasinya pimpinan di mana? Ada di sini, Bu. Di kegiatan ini. Yang ini, Bu. Jadi setelah saya mempelajari dulu, mendalami itu web Google Form, terus saya sampaikan ke dosen pembimbing, maaf, Bu, maksud saya kepada mentor. Ya. Sehingga di mana bahasa konsultasi mentor, di mana? Yang ini, Bu, di kegiatan pertama, di uraian tahapan kegiatan yang di ketiga.
Jadi Oh, iya. saya mempelajari dulu supaya ada pegangan ketika saya menyampaikan kepada mentor saya Oke, oke. terkait aplikasi yang sudah saya gunakan, Oke. aplikasi yang akan saya gunakan. Nah, di Oke. sini ada nilai-nilai baik agenda 3 di mana profesional dengan mempelajari ini merupakan keprofesionalan dalam manajemen ASN. Terus ada nilai-nilai akuntabilitas, kejelasan, terus nasionalisme, nilai permusyawaratan, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, komitmen mutu, inovasi terkait inovasi yang saya buat dengan memanfaatkan Google Form. Oke. Ini sudah habis waktu. Jadi nanti kita ketemu lagi yang lain ya. Nah, sudah bisa melihat contoh-contoh seperti apa pembuatannya. Dan bagi yang belum, Anda bikin saja dulu supaya ketika pemaparan terakhir kita ketemu sudah lengkap. Ini kan ada yang masih menetapkan isu, belum semua lengkap ya. Tapi ada juga yang, makanya saya bilang ketika pertemuan awal harusnya kalau kamu sudah bikin itu keterkaitan dengan itu, kemudian dari alat yang dipakai keterkaitan, kemudian gagasan keterkaitan dengan agenda 3. Itu Siap. Ya. sudah. Bunda Ferry, duluan saya, Bunda. Iya. Oke.